Teman-teman, bayangkan satu hal. Satu persatu pemain timnas Indonesia yang selama ini kita banggakan di luar negeri mulai terlihat kembali ke tanah air. Bukan sekedar pulang tapi berkumpul, dan sekarang satu nama besar kembali mencuat ke permukaan. Sen Patinama, bek kiri timnas Indonesia yang pemain yang selama ini identik dengan sepak bola Eropa dan Asia Tenggara level atas. Dan pertanyaannya sekarang cuma satu. Apakah Sen Patinama benar-benar akan berseragam Persija Jakarta? Kalau ini benar terjadi, maka kita tidak sedang bicara soal transfer biasa. Kita sedang bicara tentang pergeseran arah sepak bola Indonesia. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasannya, buat teman-teman semua yang baru mampir ke channel ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan setiap pembahasan sepak bola Indonesia yang kita ulas secara jujur, tenang, dan tentunya berimbang. Kita mulai dari fakta yang paling kuat, bukan asumsi, bukan gosip murahan. Pada Rabu 20 Januari 2026, Buriram United dijadwalkan menghadapi Prancuap di lanjutan Piala Liga Thailand 2025-2026. Dan yang menjadi sorotan bukan hasil pertandingan, tapi satu nama yang tidak ada di daftar skuad, Sen Patinama. Yang menarik, Sen dalam kondisi 100% fit, tidak cedera, tidak ada laporan medis, tidak ada sanksi disiplin. Bahkan lewat unggahan Instagram pribadinya, Sen terlihat berada di tribun Chang Arena, markas Buriram United. Artinya apa? Secara logika, kalau pemain sehat, siap bermain, dan tetap dicoret, biasanya hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, pelatih memang sudah tidak memasukkan dia ke dalam rencana jangka pendek. Kedua, klub sedang mengamankan proses kepindahan. Dan kalau kita lihat timingnya, bursa transfer Januari rumor mulai menguat dan minimnya komunikasi resmi dari klub, maka dugaan Sen sedang bersiap pindah bukan hal yang mengada-ngada. Sekarang kita masuk ke sinyal kedua yang sifatnya memang tidak resmi, tapi dalam dunia sepak bola modern seringkali lebih jujur daripada rilis klub. Salah satu akun di Asia mengunggah foto Sen Patinama dengan latar belakang warna orange. Dan teman-teman semua tahu, orange bukan warna sembarangan. Itu adalah warna kebesaran Persija Jakarta. Dan apakah ini konfirmasi? Tentu belum. Tapi apakah ini kode? Sangat mungkin. Karena akun seperti ini jarang bermain-main dengan visual tanpa maksud. Dan biasanya unggahan semacam ini muncul ketika proses negosiasi sudah berjalan atau kesepakatan sudah di tahap akhir, atau minimal ada komunikasi serius antar pihak. Dan ketika dua tanda ini kita gabungkan, tidak masuk skuad Buriram dan kode visual yang mengarah ke Persija, maka rumor ini punya dasar yang cukup kuat untuk dibahas serius. Sekarang kita bicara substansinya, bukan cuma sensasi. Kalau Sen Patinama benar-benar bergabung dengan Persija Jakarta, maka Persija mendapatkan bek kiri modern dengan profil yang sangat lengkap. Pengalaman internasional, fisik yang kuat, disiplin bertahan, dan punya keberanian naik membantu serangan. Dalam sistem sepak bola modern, bek kiri bukan lagi sekedar penjaga sisi lapangan, dia adalah pembuka ruang dan penentu tempo dari sisi lebar. Dan Sen punya itu. Buat Persija, ini jelas upgrade yang besar. Bukan hanya secara kualitas individu, tapi juga secara mental dan identitas tim.
Persija akan semakin terasa sebagai klub besar yang bukan hanya kuat di nama, tapi juga serius membangun kualitas. Nah teman-teman, disinilah diskusi kita menjadi lebih luas. Kalau Sen Patinama bergabung ke Persija, maka daftar pemain timnas Indonesia di Super League akan semakin panjang. Kita sudah melihat sebelumnya ada Tom Hai dan Eliane Rendes ke Persib Bandung, Rafael Struijk ke Dewa United, lalu ada Jens Raven ke Bali United, dan sekarang muncul kabar Ivar Jenner juga menuju ke Persija. Pertanyaannya lagi bukan kenapa mereka pulang, tapi apa arti semua ini? Sebagian orang khawatir apakah ini menurunkan level kompetisi. Tapi di sisi lain, bukankah ini justru menaikkan standar Super League? Karena kualitas pemain akan naik, intensitas latihan juga naik, persaingan antar klub juga naik. Dan jangan lupa satu hal yang penting, timnas Indonesia hidup dari jam bermain pemainnya. Kalau mereka pulang dan bermain reguler, itu justru memberi keuntungan besar untuk timnas Indonesia. Menurut saya pribadi, teman-teman, selama keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang matang, maka ini bukan langkah yang mundur. Justru ini bisa menjadi fase transisi, fase di mana liga domestik diperkuat, sementara timnas mendapat pemain yang siap tempur kapanpun dipanggil. Yang terpenting adalah menit bermain terjaga, profesionalisme klub terjaga, dan ambisi pemain tidak padam. Kalau itu bisa dipenuhi, maka Super League justru bisa menjadi fondasi kuat untuk timnas Indonesia ke depannya. Jadi teman-teman, apakah Sen Patinama benar-benar akan berseragam Persija Jakarta? Jawabannya kita tinggal menunggu waktu. Tanda-tandanya ada, logikanya masuk, dan momentumnya tepat. Kalau ini benar terjadi, maka ini bukan sekedar transfer, tapi simbol perubahan arah sepak bola Indonesia. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak sampai akhir. Kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda atau justru sepakat dengan pandangan ini, tulis di kolom komentar. Saya Irfan, kita akan terus berbicara sepak bola Indonesia dengan kepala dingin dan hati yang peduli. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.